Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ijlis. Judusan. Sebelum kita belajar, kita membaca suratul Fatihah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Baik. Siap belajar? Siap, Pak. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana ceria ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengan tujuan kita sama-sama datang di sekolah adalah untuk menimba ilmu pengetahuan. Khususnya kita akan belajar tentang materi Al-Quran hadis yang pokok bahasan tentang infak dan sedekah di jalan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelum kita belajar, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita peruntukkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi yang wajib kita ikuti hidup di atas muka bumi ini, agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar, kita berada pada jalan yang senantiasa mendapat berkah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari pokok bahasan tentang infak dan sedekah di jalan Allah. Sebagaimana telah kita pelajari pada pekan-pekan yang lalu, kita mempelajari tentang infak dan sedekah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Siapa masih ada yang ingat surah Al-Baqarah ayat 254. Kemudian pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang infak dan sedekah juga yang di dalam dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fajri ayat 15 sampai ayat 18. Alhamdulillah, kaitannya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah di jalan Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Anak sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita masuk materi, saya perlu tanya, apa masih ada yang ingat pelajaran-pelajaran minggu lalu? Masih?
Masih, alhamdulillah. Apakah kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari di rumah kah, di mana? Sudah, alhamdulillah. Dan mengenai tentang infak dan sedekah ini suatu perkara yang sudah tidak asing lagi dan harus sekalian. Kita menjumpai di mana-mana banyak orang melakukan atau mengaplikasikan tentang infak dan sedekah, ya. Biasa kita lihat di lingkungan kita, di masjid atau di mana banyak orang-orang yang mengambil kesempatan untuk membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yatim, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan bentuk biasanya kita sering lihat, yakni memasukkan uang mereka atau Rp1, Rp2, Rp1.000 atau Rp2.000 dan seterusnya ke kotak-kotak amal yang tertera di masjid atau di jalanan atau di toko. Biasa kita lihat kan? Nah, di supermarket juga ada biasa banyak kotak-kotak amal di situ kan? Iya. Anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa yang namanya infak dan sedekah itu tidak dibatasi, tergantung dari keikhlasan. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi kita, yakni infak dan sedekah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Baik anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 261. Dan sebelumnya silakan anak sekalian dibuka mushaf Al-Qur'annya. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 261. Silakan disimak baik-baik, diperhatikan cara bacanya, bagaimana cara baca yang baik, bagaimana cara membaca yang benar, agar kita terhindar dari yang namanya kesalahan dalam hal membaca. Karena satu saja huruf salah kalau kita membaca ayat suci Al-Quran itu kan lain lagi artinya. Jadi kita harus betul-betul membaca, memperhatikan dengan ilmu tajwidnya. Ya. Baik. Istami jaidan summa qarir. Istami jaidan summa qarir artinya dengarkan dengan baik, simak dengan baik, kemudian setelah nanti kalian ikuti, ya. Nah, silakan didengarkan, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Sekali lagi tolong diperhatikan sekalian. Kita akan baca. Ya, tolong diperhatikan, fokus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Sekarang kalian ikuti. Kita baca bersama ya. Semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi ulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca basmalahnya harus diperbaiki ya, harus yang benar ya. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dengarkan, perhatikan, saya baca sekali lagi, kemudian kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Baik, kawan sekalian, sebelum kita menjelaskan ayat ini dan sebelum kita mengamati tentang ayat ini, terlebih dahulu saya sampaikan kepada kawan sekalian bahwa tujuan kita mempelajari surah Al-Baqarah ayat 261 ini, yang pertama adalah setelah kita membaca atau mempelajari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, kita diharapkan untuk mampu menjalankan perilaku orang-orang yang beriman. Bagaimana itu orang-orang beriman kali? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian tujuan yang kedua setelah kita mempelajari ayat ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 261, kita diharapkan mampu memiliki perilaku jujur. Nah, jujur itu kita harus jujur pada diri sendiri, kita harus jujur pada keluarga, kita harus jujur kepada masyarakat, lingkungan di mana kita berada. Insya Allah, kalau kita senantiasa jujur di mana dan kapanpun kita, insya Allah kita akan disenangi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tujuan selanjutnya setelah kita mempelajari ayat ini surah Al-Baqarah ayat 261, kita diharapkan mampu untuk memahami, menganalisis makna surah Al-Baqarah ayat 261 ini, kaitannya dengan infak dan sedekah. Kemudian tujuan terakhir adalah setelah kita mempelajari ayat ini surah Al-Baqarah ayat 261, kita diharapkan untuk mampu
mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan infak dan sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, maka mari kita menerjemahkan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 261 secara seksama. Silakan ditulis terjemahnya, kemudian dicari, ditulis terjemahnya, kemudian nanti kita bisa pahami bersama-sama. Silakan. Tujuan kita menulis, menulis, yakni agar kita sudah terbiasa untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian kita terjemahkannya. Silakan. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya, kan? Silakan dibuka Al-Qurannya. Lalu kita tulis semua, lalu kita terjemahkan, ya. Silakan. Ya, silakan. Anak sekalian, sudah selesai? Sudah? Baik, mari kita jelaskan bersama-sama, mari kita terjemahkan bersama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, ya, seperti satu biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai berbuah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Siapa yang bisa baca? Silakan. Silakan dibaca terjemahannya. Atau mari kita baca bersama-sama, ya, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat, yang semangat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi kita bacakan ayatnya, kemudian kita terjemahkan. Matsalul ladzina yunfikuna.
Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi fi sabilillahi kamasali habbatin kamathali habatin ambatat sab'a ambatat sab'a sanabila sanabila fi kulli sumbulatin fi kulli sumbulatin mi'atun miyatun habbatin habatin wallahu wallahu yudaifu yudaifu liman yasha'u liman yasha'u wallahu wallahu wasi'un wasi'un alim. alim. Artinya Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai berbuah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dari ayat ini anak sekalian kita bisa pahami bahwa yang namanya bersedekah, yang namanya berinfak itu satu biji saja kita infakkan harta kita di jalan Allah dengan dilandasi dengan rasa ikhlas, maka Allah menjanjikan akan tumbuh menjadi 7 tangkai, ya. Sebiji itu tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai akan berbuah sampai 100 buah bijinya. Anggaplah sebuah jambu, ya. Satu biji jambu tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkainya berbuah menjadi 100 tangkai, 100 buah. Wah, luar biasa begitu banyaknya anak sekalian ya. Bahkan itu bisa lebih, anak sekalian. Bahkan itu bisa lebih karena Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Luas. Jadi dengan ayat ini memberikan inspirasi atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa biasakanlah diri untuk memberi, biasakanlah diri untuk berinfak di jalan Allah dengan dilandasi dengan rasa keikhlasan apa saja ya yang kita punya. Karena karena kita harus meyakini bahwa apapun yang kita belanjakan, apapun yang kita infakkan kepada hal-hal yang namanya kebaikan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Ya, nah sekalian. Juga dalam ayat ini dijelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nusul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa sahabat Nabi? Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong kita manusia agar gemar berinfak dan bersedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan kita. Ya, jadi yang namanya bersedekah, yang namanya berinfak itu jangan menunggu bahwa nanti saya kaya Pak, atau nanti banyak uangku, atau nanti sukses Pak. Ya. Tidak, kita harus menggunakan waktu yang ada sekarang, apapun yang kita miliki, kita harus menginfakkan kepada hal-hal yang baik. Ya, yang namanya bersedekah itu tidak berupa harta saja atau uang saja, tapi orang bisa bersedekah dengan senyuman mungkin, dengan muka manis mungkin, itu termasuk sedekah. Ya, kita tidak mempunyai uang, bisa bersedekah dengan memberikan motivasi atau semangat kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita. Itu termasuk semua sedekah. Kita memberikan pandangan kepada keluarga kita, atau kita memberikan sebuah pemahaman hal-hal yang baik kepada keluarga kita atau teman sejawat kita, itu termasuk sedekah dan lain sebagainya. Anak sekalian, setelah kita menerjemahkan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 261, maka tugas kita sekarang adalah mengamati gambar yang ada di buku paket kalian. Karena mengingat anak sekalian, kita punya keterbatasan dalam hal fasilitas pembelajaran kita, jadi kita cukup menggunakan yang ada saja, yakni
kita mengamati gambar yang ada di dalam buku paket kalian. Silakan dibuka, kemudian kita amati apa kira-kira maksud ya, apa kira-kira yang terdapat dalam gambar tersebut yang terkait dengan infak dan sedekah. Ya, silakan. Silakan diamati. Silakan diamati, kemudian kita tulis hasil pengamatan kalian. Silakan. Silakan diamati gambar yang ada. Yang jelas, semua gambar yang ada di buku paket kalian itu menyangkut tentang infak dan sedekah. Satu bentuk gambar yang orang sedang melakukan praktek infak dan sedekah. Sudah selesai anak sekalian? Belum? Masih sementara? Ya silakan diselesaikan. 2 menit lagi, saya kasih kesempatan. Sudah selesai? Nah, anak sekalian tolong diperhatikan semua fokus. Di situ di gambar pertama tentang suatu kegiatan yang dilakukan, yakni berinfak. Ini masukkan uang di kotak. Ya, begitu semua dengan gambar-gambar dan seterusnya. Di gambar yang lain, yang lain. Anak sekalian, setelah kita membaca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita amati. Sekarang tugas kalian yakni mengerjakan LKP di lembar kerja ya. Saya bagikan, silakan dikerja. Sudah lihat atau dikasih LKPD? Lembar kerja. Senang kan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Silakan dikerja. Ya, baku nyontek-nyontek ini harus pikiran sendiri, ya. Iya, Pak. Nah, saya kasih 5 menit waktunya ya. Silakan dikerja. Nah, kesemuanya itu terkait dengan infak dan sedekah. Baik. Bagaimana semuanya, sudah selesai? Ya, silakan dikumpul, perwakilan 1 orang mengumpul, bawa ke depan.
Jadi biasakan diri dalam hal mengerjakan tugas harus kita perhatikan waktunya ya. Perhatikan waktunya, gunakan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Anak sekalian, setelah kita mengerjakan lembar kerja, sekarang saya akan bentuk kelompok ya. Nah, terakhir kalian adalah kita bentuk kelompok. Di sini saya bagi dua saja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelah kanan saya kelompok 1, kemudian sebelah kiri saya kelompok 2. Ya baik. Silakan dibentuk menghadap bahu hadapan bentuk kelompok. Kemudian tugas kalian dalam diskusi kelompok ini yakni menyimpulkan ya ketika surah ini yang di surah Al-Baqarah ayat 254 dan Al-Fajri ayat 15 sampai 18, kemudian terakhir surah Al-Baqarah ayat 261. Silakan ditulis apa yang kamu pahami dan kaitan ayat ini, ketiga ayat ini. Silakan ya. Silakan dibuka, kemudian tuangkan pemahaman Anda tentang surah ini ya. Dan kaitannya ketiga surah ini. Ya. Ya. Sahabat. Kelompok 1 gimana? Ya silakan. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Baik, anak sekalian, bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Nah, kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2 bagaimana? Sudah siap. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, saya persilakan untuk kelompok 1 naik membacakan, mempresentasikan tentang hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan, satu orang mewakili. Ya akan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan surah Al-Baqarah ayat 254 dan surah Al-Fajri ayat 15 sampai 18 serta surah Al-Baqarah ayat 261. Keterkaitan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan jalan berinfak dan bersedekah di jalan Allah, memelihara anak yatim dan membantu orang-orang miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah tadi hasil diskusi kelompok 1 dan teman-temannya. Berikan aplaus dulu. Baik, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya
dipersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca hasil diskusinya kelompok 2 ya. Kemudian sebentar kita bisa tanya-tanya. Ketertarikan dari surah Al-Baqarah ayat 254 dan surah Al-Fajr Jadi ayat 15 sampai 18 serta surah Al-Baqarah ayat 261. Ketika ayat ini memberikan penjelasan tentang infak dan sedekah. Baik, demikian hasil diskusi daripada kelompok 2. Berikan aplaus dulu. Silakan duduk. Jadi, adik sekalian, saya tekankan lagi bahwa ayat ketiga ayat ini yang kita pelajari dari 2 pekan yang lalu, kemudian pekan kemarin, kemudian hari ini membahas tentang infak dan sedekah di jalan Allah. Dan kita bisa memahami bahwa infak dan sedekah itu kita harus lakukan, kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita senantiasa mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui dengan infak dan sedekah. Baik sekalian, alhamdulillah setelah kita melaksanakan diskusi, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita ini. Namun sebelum kita akhiri, saya sekali lagi tekankan kepada sekalian bahwa marilah kita perhatikan, marilah kita fokus kepada pembelajaran kita. Dengan kata lain, kita harus menyadari bahwa tugas utama kita sebagai seorang siswa adalah belajar belajar. Ya. Tidak ada alasan, tidak ada waktu untuk tidak belajar, ya. Baik pagi, siang, sore, malam, subuh, kita harus senantiasa belajar. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan selain belajar, seumpama kita membantu orang tua, itu wajar-wajar saja, tapi kita harus paham bahwa tugas pokok utama kita adalah seorang siswa adalah belajar, membaca dan menulis dan mengamati, memahami dan mengaplikasikannya atau mempraktikkan apa yang kita pahami. Nah sekalian, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembelajaran kita khususnya tentang bidang studi Al-Quran hadis. Mudah-mudahan kita sehat selalu, tetap semangat dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita senantiasa hadir semua. Walaupun pada hari ini ada beberapa orang yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir sekalian? Mungkin dia sakit ya. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali beraktivitas seperti kita, kumpul dengan kita, belajar bersama-sama insyaallah. Dan sekalian, pada kesempatan ini saya mengakhiri pembelajaran kita dengan mengajak para anak sekalian untuk bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are the
Guess we believe it.